変身。Halo teman-teman, selamat datang di Omex Shopee kembali. Kali ini saya akan mereview SAF, yaitu SAF yang terbaru, yaitu ini dia, Kamen Rider Arc Zero dan Arc Effect Part Set. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu teman-teman. Sayangnya teman-temannya anggota Metsunya sudah tinggal satu saja, tinggal Robby saja. Sangat disayangkan sekali. Apakah saya akan buyback lagi? Nggak tahu lah. Oke, langsung saja kita akan unboxing dan review Arc Zero. Let's go. Jangan lupa subscribe. Ya teman-teman, box dalamnya SAF Kamen Rider Arc Zero dan Arc Effect Part Set cukup besar ya teman-teman untuk boxnya. Mungkin seperti yang pernah saya review, yaitu Jin Burning Falcon, karena di dalamnya banyak part jadi boxnya agak bertumpuk-tumpuk bersusun seperti ini. Untuk versi boxnya saya akan tayangkan seperti berikut ini. Oke, kita akan langsung lihat ya bagian dalam. Jadi ini adalah frame Bandai, Bandai teman-teman. Saya belinya di John Marsamelo PU ya teman-teman, harganya 1,45 ya, agak mahal juga karena waktunya juga pengirimannya juga cukup cepat sebenarnya, tapi tidak secepat dulu. Mungkin seperti itu ya yang saya rasakan. Mungkin teman-teman yang dulunya pernah di PU di John Marsamelo yang mengeluh kecepatannya agak lambat sekarang, bisa komen di bawah. Oke, kita akan langsung lihat bagian dalam. Nah, oke teman-teman, kita di sini sudah langsung disajikan dengan blisternya itu langsung ya, ada dua part ya, ada blister bagian figur dan ACC, dan juga tambahan part yaitu efek part set ya. Ini seperti teman-teman kalau lihat di serinya itu, kalau arc muncul di dalam satelitnya kan seperti ini kan, atau pas mau finishing seperti itu. Langsung saja kita akan lihat bagian part-partnya terlebih dahulu. Let's go. Nah, jadi teman-teman, bagian part, aduh maaf jatuh, bagian partnya itu diselipin di dalam seperti ini ya. Ya benar-benar seperti Jin Burning lah, bagian sayapnya dan bagian slash risernya di bagian dalam seperti ini. Langsung saja kita lihat detail masing-masing. Oke, yang pastinya ada beberapa part tangan ya, cukup banyak part tangannya, sekitar 5 ya, 5+1. Nah, di sini teman-teman kita lihat detailnya. Untuk bagian detail punggung tangannya seperti ini ya teman-teman. Nih, kurang fokus. Oh ya, seperti ini teman-teman, polosan seperti itu ya, polosan. Tapi di sini untuk yang bagian ruas-ruas jarinya di sini ada lancipnya ya teman-teman, seperti itu untuk part tangannya. Untuk part tangan yang lainnya sama saja, relatif ya, polosan dan ada sedikit di ruasnya lancip seperti itu. Dan ini adalah tangan yang menggenggam sepertinya bisa shot riser atau menggenggam atas kalibur atau apa yang lain sebagainya ya, pokoknya senjata yang bukan pistol. Dan selanjutnya adalah part tangan melebar ya, lebar ya, seperti high five, agak merenggang seperti itu. Cakep sih ini. Dan warnanya kalau kita lihat teman-teman, agak doff gitu ya. Oke, untuk part tangan keempat teman-teman, ini memegang pistol seperti shot riser, shotgun seperti itu ya, pokoknya senjata-senjata yang bisa menembak seperti itu. Dan part tangan kelima ini tidak ada
tidak ada temannya ya. Ini part hanya satu saja, dan ini part tangan yang cukup santai dan tidak lurus juga, tidak bagaimana, tidak peraturan, nggak tahu ini buat apa. Dan ini juga tidak ada temannya ya, cuma satu saja. Dan ini pose khas dari Zero One ya, tapi ini Arc Zero juga sukanya seperti ini. Pas bilang apa ya, lupa saya. Yang masih ingat silahkan komen di bawah. Dan part ke selanjutnya saya lupa ke berapa. Jadi ini partnya agak seperti menarik ya. Ini pasti adalah menarik tuas dari attach arrow ya teman-teman. Attach arrow yang seperti ini nanti kita bisa selipin di bagian sini ya. Oke, berarti part tangannya ada 4+3 ya teman-teman, 4+3 yang kita bisa dapatkan. Selanjutnya kita mendapatkan attach shotgun ya, yang biasanya kalau kita beli itu ada di SHF Vulcan ya. Vulcan saya juga pernah beli ini lepasan dari Vulcan, tapi sudah saya jual karena saya yakin ini akan dapat lagi. Tapi kalau juga punya dua ini cocok ini, karena ability arc itu bisa membuat benda-benda ya. Shotgun seperti ini bisa dibuat 5, 2, terserah lah. Ya, ini Shot Racer ya. Shot Racer yang dimiliki oleh SI Valkyrie dan SI Vulcan ya. Kita bisa lihat mungkin seperti ini, mirip ya. Dan ini mungkin bisa dimasukkan progress key juga. Dan saya sejauh ini tidak punya progress key karena sudah saya jual semua. Parah. Dan selanjutnya kita mendapatkan attach arrow ya, panah dari copper ya, seperti ini detailnya teman-teman. Kalau bisa tahu, ini kita dapatkan dari SAS Forobia yang cukup mahal itu. Kalau yang kemarin saya review itu enggak dapat ini, jadi teman-teman bisa beli Arc Zero aja sudah dapat ini ya. Dan kita mendapatkan tuas ya teman-teman. Tuasnya kita bisa lepas dari sini dan kita pasangkan seperti itu. Nah, seperti itu ya, sangat mudah. Oke, seperti itu untuk, oh ya, kurang satu ya. Jadi untuk part efek Arc Zero-nya seperti ini ya. Kita mungkin mendapatkan beberapa, kita akan coba buka. Oke, ini teman-teman untuk arc efeknya, detailnya seperti ini. Untuk kanan dan kiri beda ya untuk patternnya. Jadi seperti ini, ada huruf-huruf kanji ya, saya nggak tahu, ada huruf B pastinya, huruf bos nggak tahu. Nah, jadi kita mendapatkan 2 lembar seperti ini, dan ini Mika ya teman-teman. Mika untuk bagian depan saja, bagian belakang tidak ya. Dan kita juga mendapatkan part untuk stand ya. Jadi masing-masing kita bisa pakaikan supaya bisa berdiri. Nah, dan standnya itu ada di bagian bawah ya, bagian bawah dari blister. Nah, kita bisa berdirikan seperti ini, asal kalau pasang ya harus seperti ini ya teman-teman. Oke, bagus apa enggak? Kalau menurut saya bisa diedit aja kalau di foto, nggak perlu begini. Yes, kita lanjut ke figurnya, let's go. Baik teman-teman, untuk bagian figurnya seperti ini, saya tidak bau-bau karena sudah bau ya, agak menyengat juga baunya. Oke, di sini banyak sekali pelindung dari plastiknya di berbagai sisi ya. Kita lihat di sini di bagian mana saja ini yang ada. Ya, ada di bagian pundak, ada yang pakai torso, juga di bagian belakang ya. Oke, kita akan lepas. Oke, beginilah untuk Arc Zero ya. Maaf, lampunya saya ganti agak cerah ya, karena teman-teman untuk melihat detailnya harus juga terlihat. Oke, di sini teman-teman kita akan lihat bagian detail kepalanya dulu. Bagian kepalanya dulu. Kalau kata teman-teman kok ini SHF rusak kok dijual ya, seperti ini memang untuk SHF Arc Zero, karena samping matanya juga itu identifikasinya identik dengan Arc ya, karena Arc juga satelitnya seperti ini, makanya matanya juga direpresentasikan seperti itu. Oke, bagian kepala seperti ini sisian ya teman-teman. Bagian mata untuk patternnya di sini warnanya seperti kuning chrome ya, kuning gimana gitu, saya nggak tahu jelasinnya. Oke, di sini untuk mulutnya juga beda dengan Zero One ya teman-teman, beda dengan Zero One, tapi ini kalau nggak salah juga dari ciplakan Zero One mungkin ya. Tapi di sini tanduknya cuma satu, dan sini ada bagian-bagian pipa-pipanya yang terlihat sangat estetik sekali ya. Nah, untuk bagian dada ya, ini bagian dada yang pecah-pecah seperti itu, seperti layaknya apa ya,
teknologi yang sudah rusak seperti itu ya. Nah, seperti ini teman-teman untuk bagian dadanya. Untuk bagian teknisnya di sini terlihat pecah-pecah seperti ini, retak. Dan di sini ada pipa ya. Pipanya by the way di sini adalah karet teman-teman. Jadi bisa leluasa banget untuk kita gunakan. Bagian atas juga seperti itu. Untuk bagian samping juga seperti itu, sama kok. Jadi untuk bagian pipa-pipanya aman ya teman-teman. Untuk bagian beltnya, ini beltnya cakep sih. Nanti kita bandingkan dengan beltnya Gashapon ya teman-teman, yang saya punya. Di sini teman-teman untuk holdernya seperti itu di samping, dan hanya hitam saja ya untuk beltnya. Dan ini tidak bisa dibuka jadi arc one ya. Jadi seperti itu untuk bagian shootnya ya, terlihat di sini gilap-gilap itu glossy ya teman-teman. Saya kira di sini akan doff, hitam doff, tapi di sini glossy sampai bawah di bagian armor paha. Armor pahanya ini milik Zero One ya. Untuk base widthnya juga Zero One sih. Nah seperti itu bagian kaki ya. Bagian kaki ini nanti akan seperti Arc One ya. Bagian Arc One seperti itu. Jadi yang atas saja yang ganti. Nah untuk bagian samping belakang, nah seperti ini ya teman. Terlihat robotik banget untuk semuanya. Dan menurut saya cakep sih ini untuk menjadi villain tercakep sih. Cuma kalau menurut saya secara keseluruhan untuk bagian kepalanya kurang besar dikit sih, kurang bulat sih menurut saya. Kalau teman-teman tahu customnya milik Tarayu, nah itu yang lumayan proporsional untuk kepalanya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke bagian artikulasi. Let's go. Jangan lupa subscribe. Oke, bagian artikulasi, bagian kepala kita aman, bisa putar-putar, dan ini sangat luas banget teman-teman. Untuk bagian tanduknya ini berbahaya ya, ini tidak lentur, ini bisa patah sih, ini bahaya karena tipis juga. Untuk bagian pipanya sudah saya perlihatkan tadi, ini lentur. Kita coba untuk soldernya bisa ngangkat sedikit ya teman-teman. Copot, kenapa ini copot? Tidak, ternyata tidak copot teman-teman. Nah karena kalau solder bagian kiri kita angkat, ini akan kabelnya ini akan terangkat juga, dan ini terbuat dari karet juga teman-teman ya. Untuk gimmicknya keren juga sih karet seperti ini. Nah tapi untuk bagian tangan kirinya figur ini kita bisa lihat hanya segini ya teman-teman, hanya segini. Untuk bicep bisa berputar 360 derajat, bagus. Untuk bicep double join ya segini, tapi untuk bicepnya. Untuk tangan bisa berputar, bagus. Kita lihat tangan kanannya untuk apanya namanya, untuk soldernya ini kita bisa gerak-gerakan dikit, tidak bisa diangkat ya karena panjang ke bawah, bisa ke depan aja. Untuk bagian copot teman-teman. Jadi gitu ya teman, untuk bagian tangan kanannya cuma segini. Kalau teman-teman paksakan copot seperti saya tadi ya. Untuk bagian siku sama seperti yang kiri tadi, seperti itu. Oke, untuk bagian torso teman-teman kita lihat. Ini seret banget teman-teman, seret untuk artikulasinya. Kita bisa menunggak segini, turun segini. Untuk tadi kepalanya ya lupa segini. Untuk dongak banyak banget. Oke, untuk bagian belt ini terpisah. Untuk bagian paha kita akan lihat teman. Bagian paha ini bisa bergerak-gerak, bisa kaki bisa segini jauh. Untuk lutut double join kita bisa bagus segini ya teman-teman. Untuk bagian kaki kita bisa putar 360 derajat ya, tapi joinnya ikut ya. Nah kita bagian depan kaki depan ya, itu cuma sedikit, cuma bisa sedikit saja. Oke gitu teman-teman, untuk artikulasinya menurut saya tidak jelek juga, karena memang banyak armornya, banyak kabel-kabelnya teman-teman yang membatasinya, tapi sejauh ini bagus untuk Arc Zero ini. Oke teman-teman, kita akan coba untuk pose-pose dan memakai part-partnya. Kita akan coba teman, ini untuk pose ketika menembak Fua ya. Bagaimana nembak Fuanya jadi mati? Tidak, ternyata hanya kemungkinan. Baik, ini pose saat menggunakan dua pistol ya, Surpriser dan shotgun ya. Cakep juga ya teman, cakep banget.
Nah, ini teman-teman ketika memakai attach arrow ya, ketika dipasangkan tuasnya juga cakep. By the way, untuk memakai arc ini bisa kita kolaborasikan menggunakan banyak senjata di Zero One ya teman-teman. Nggak kalah juga sama Grandzio walau bisa summon banyak juga ya, tapi arc ini juga bisa membuat cakep kan. Tapi teman-teman bisa bisa mengkoleksi banyak part-part SAF yang teman-teman punya, bisa dipakaikan di Arc Zero ini. Oke, seperti itu juga teman-teman. Kita akan sesi banding gitu. Baik teman-teman, kita pertama akan bandingkan dengan SAF Demons. Kira-kira segini ya teman-teman untuk perbandingannya. Kita lihat agak gedean Demons ya. Kayaknya memang seri setelah Saber itu memang agak besar-besar. Baik, selanjutnya perbandingan dengan SAF SSKWS dari Google Ultimate teman-teman. Jadi memang agak perbandingan jauh ya. Perbandingan dengan SAF SS Kabuto bootleg ya. Kita lihat seperti ini perbandingannya teman-teman. By the way, saya punyanya SAF bootleg ya sekarang ya. Karena bootleg cukuplah menjanjikan sekarang. Agak bagus-bagus sih bootleg. Harganya juga agak terjangkau. Oke, selanjutnya perbandingan dengan SHF All dari Agito Shining ya. Agito Shining itu cakep. Kalau mungkin ya bahannya itu sudah proporsi seperti SS atau SHF yang baru ya. Tapi sudah cakep sih punya saya. Baik, perbandingan dengan Kang Bucin Arc ya. Akhirnya kau ketemu juga ya. Kang Bucin Arc SHF bodycon yang di custom teman-teman, jadi SAF Ruby. Seperti ini perbandingannya teman-teman, cukup sesuai ya perbandingannya agak ini karena agak ending book ini. Lanjut yang terakhir ada perbandingan dengan BCF Arc Zero. Akhirnya ketemu ya bapaknya ya. Dan ini perbandingan dengan beltnya. Perbandingan belt Kasapon ya dengan SAF. Lebih sama-sama detail, cuma untuk detail yang bagian Kasapon ini tidak ada detail yang di tengah ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk review singkat dari SAF Arc Zero dan part efeknya. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan bertanya di komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan akhir kata terima kasih. Isino Mamani.